Mbak, cium Mbak. Oh. Nggak berantem. Nih, ya, Gisel kasih makan aja ya. Ambil sendiri. Jadi ini kita sengaja taruh kandang, terus kita ikat. Lihat deh size-nya jauh kan. Ini 2 monyet dewasa, beda jenis ya. Tuh. Lu ditabok palanya gitu doang. Oh, ngikut, dia mau ikut ini. Outdoor King of the Jungle guys, ini memasuki bulan Ramadan. Gue senang sekali karena kita semua dapat kesempatan untuk melalui bulan suci ini lagi. Tapi ini gue belum pernah bikin sebelumnya karena ini beda tahun ini ya. Harusnya sih lebih bermanfaat buat kita semua. Jadi karena memasuki bulan Ramadan, gue mengundang seorang ustadz. Jadi selama beberapa hari, beberapa minggu ini kita bakal tanya-tanya soal perbinatangan. Waduh. Jadi ini kita mau bahas kan binatang kalau dalam Muslim kadang ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Itu hukum-hukumnya apa aja? Ini berguna banget buat lo semua yang piara binatang ataupun merawat binatang dalam hidup kalian. Atau misalnya ketemu binatang, boleh nggak dibunuh gitu tiba-tiba? Nah, kita mau tanya hukum-hukumnya kayak apa ya? Jadi tetap ini waktu gue di belakang akan ada lagi. Gue udah ngundang ini Ustadz Fikri. Ini dia Ustadz. Halo Ustadz. Halo. Aduh. Dari apa ini? Abang ya? Boleh lah, abang Kok. panggil nama aja. Ustadz Fikri ini pengurus DKM Baitul Salam. Baitul Salam. Jadi udah cocok banget ini buat jawab pertanyaan-pertanyaan kita soal perbinatangan. Insya Allah. Di episode pertama ini gue mau tanya dulu nih Ustadz. Sebenarnya Ustadz piara binatang nggak? Buat binatang hobi sih ya. Pernah. Piara apa Ustadz? Kucing ya Nabi ya. Oh, kucing. Oh iya, kesayangan Nabi Muhammad ya? Betul. Hampir tiga kali merah kucing. 3 kali. 3 kali ini cerita nih. Cerita. Fotonya masih ada dan 3-tiganya saya kasih nama Viga. Viga. Sama semua? Sama semua. Oh bisa? Entah aneh chemistry aja gitu ya maksudnya. Nama Viga itu kayaknya ngelekat. Artinya apa tuh? Panggilan aja sih, nggak ada arti. Nggak ada artinya? Nggak ada. Viga, Kayaknya Viga. cakep aja gitu nama Viga. Oh gitu, iya. Tapi sebenarnya gimana sih Ustadz miara binatang kalau dari dalam sudut pandang agama Islam? Boleh nggak sih Miara binatang? Pak secara general gitu, boleh nggak? Kalau untuk binatang dalam agama Islam, dan kita bicara sudut pandang. Sudut pandang di antara masing-masing orang kan nggak ada yang benci dengan hewan, nggak ada yang benci dengan binatang. Dalam arti gini, Islam itu mengajarkan irhamu man fil ard wa yarhamukum man fis sama. Artinya apa tuh Ustaz? Artinya juga nih. Iya. Koneksinya apa? Yang namanya umat Islam itu mestilah dia menyayangi. Konteks menyayangi itu nggak cuma ada di kemanusiaan atau sosial. Ya menyayangi apapun yang diciptakan oleh Tuhan. Baik dari segi hewannya, baik dari segi tumbuhannya, apalagi manusianya. Gitu ya. Semuanya berarti Ustaz? Semuanya dalam konteks, dan saya rasa semua agama mengajarkan hal itu. Iya. Cuman kalau misalnya kita Ustaz, nyamuk boleh nggak Ustaz? Baikon. Sampai ada obat nyamuk ya? Iya. Obat nyamuk, baikon hit lah. Sebenarnya boleh nggak? Boleh kan nyebutnya? Nggak apa-apa lah. Semua disebut autan apa semua. Iya. Kalau membunuh, kalau dalam Islam seperti ini. Ketika hewan itu mengancam, ya nyamuk mengancamnya apa sih? DBD gitu. Kalau sampai mengancamnya seperti itu kan kembali ke konteks dia kesalahannya, ada di kesalahan di dia atau kesalahan di hewannya. Contoh ya kayak Bang Audrey tadi bilang DBD. Yang jorok nih kita apa nyamuknya? Nyamuk mungkin ya. Hah? Bisa jadi kitanya juga sih. Kitanya juga, siapa tahu ada genangan air yang kita nggak bereskan. Oh iya betul. Bener gak?
Siapa tahu kita numpukin barang-barang di satu tempat sehingga nimbulin kandang atau sarang nyamuk. Kadang kan kita berpikir jangan selalu menyalahkan hewannya. Oh, bisa jadi sekitarnya yang salah. Iya, kayak DBD. Ya kalau nyamuk-nyamuk kebun biasa mah aman kali ya. Iya sih, harusnya nggak apa-apa ya. Gigitannya tajaman itu. Gitu maksudnya. Jadi nggak selamanya kita itu menyalahkan hewan. Contoh misalnya kayak sesuatu hewan yang boleh nggak sih kita bunuh nih? Dulu itu pernah. Suatu ketika sahabat sedang sholat, kata Nabi ada dua hal yang memang boleh kita bunuh. Yang pertama ular dan kalajengking. Wah, sahabat-sahabat saya itu. Oh iya. Jadi gimana hukumnya saat kalau ular sama kalajengking? Kembali saya bilang tadi Bang Audrey, konteksnya. Sekarang kita nggak mungkin kita lagi lewat jalan nih di tempat-tempat yang sepi dan memang kondisinya pure jalan biasa seperti apa. Ketika kita lewat tiba-tiba ada ular tanpa adanya ancaman kita bunuh, kita salah. Oh, itu justru nggak boleh ya? Salah. Oke. Kita Jadi kayak berdasarkan kayak, saya dendam sama ular nih. Nggak boleh ya? Kalau saya sih mendingan kabur takut. Ada cara kabur Nyari aman. Oke. Ya. Saya tergantung konteks. Iya, kalau emang kondisinya dia mengancam kita. Contoh orang yang sedang, ini kita konteksnya dalam Islam dulu ya. Ya. Orang yang sedang ibadah sholat itu kan nggak boleh bergerak selain dari gerakan sholat. Dan ketika ya zaman kenapa Nabi Muhammad bisa mengatakan ya silahkan bunuh kalajengkingnya. Dia bilang ketika dalam kondisi sholat. Kalau memang kalajengking itu mengancam, sekiranya mengancam atau ular lah, kalau kalajengking kan jalannya agak lama. Ya. Iya. Kalau ular kan agak sedikit mengancam, lebih cepat merayapnya. Kalau memang konteksnya kita sedang sholat, nih ular ini kayaknya nyerang nih maksudnya. Kita lagi sholat tiba-tiba, waduh, kok dalam hati makin lama makin deket. Kalau kita biarin ya kita terancam. Apalagi yang di depan king cobra. Mungkin kalau orang awam nggak bisa bedain mana kobra mana piton. Ya kalau kayak saya aja taunya kalau asal begini kobra. Oh iya benar, berarti itu benar sih. Itu benar. Iya emang gitu ya maksudnya. Kalau itu nggak apa-apa berarti konteksnya begitu. Ya ketika dia mengancam. Kalau nggak mengancam ya mau ngapain kita bunuh? Kalau dia hanya sekedar numpang lewat permisi, ya biarin aja. Karena balik lagi ke filosofi pertama harus menyayangi semua makhluk hidup. Betul. Kalau kita sayang sama makhluk yang ada di bumi, maka yang ada di langit pun para malaikat Tuhan kita akan sayang sama kita. Luar biasa itu tuh ya. Tapi Star, kalau misalkan miara nih, kita miara kan menyayangi nih, bener. Misalkan kita miaranya anjing gitu Star, boleh nggak Star? Untuk memelihara itu nggak ada yang melarang. Begitu? Nggak ada yang melarang. Tapi dalam Islam, kita bicara konteks Islam lagi. Ada kenapa sih antara dua hewan ini paling disorot nih? Antara khinzir dan kalbun, antara babi dan anjing. Ini kayaknya dua hewan ini nih kayaknya kalau sama Islam tuh kayaknya anti banget gitu. Iya. Bahkan kayak yang disebut dalam Al-Quran itu kan hanya babi. Nah, oh gitu? Betul. Oh saya pernah dengar tuh, Nabi siapa gitu piara anjing justru ya? Bukan Nabi. Dari kisah, nah kita bicara babinya dulu nih. Dalam Al-Quran itu yang disebut hanya babi. Karena memang hurimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Khinzir yang diharamkan sama Allah kita untuk memakan. Yang pertama hurimat alaikumul maitata, sesuatu yang disembelih tanpa bighairillah, tanpa nama Allah. Yang pertama. Ya. Yang kedua, walahmal khinzir. Lahmal khinzir itu daging babi. Di babi itu semuanya. Kalau dalam konteks Islam ya, semuanya adalah sesuatu hal yang haram. Semuanya nih kulitnya gitu. Semua. Oke. Kalau dimakan. Nah, kalau dalam konteks memelihara kan nggak mungkin dimakan. Ya. Betul. Tapi ada tanda kutip besarnya. Kalau kita memelihara baik anjing ataupun babi, dalam konteks Islam itu memang ketika kita bersentuhan atau terjilat, kalau babi menjilat nggak ya? Enggak sih. Enggak ya, anjing doang ya menjilat. Ya? Iya benar. Kalau anjing ini konteksnya ketika kita tersentuh atau terjilat segala macamnya, maka sesuatu itu kalau memang kulitnya basah, kulit
anjingnya basah, maka itu statusnya najis. Najis. Tapi ketika kering ya memang itu sah-sah saja. Oh gitu. Jadi kalau misalkan basah nih Ustaz, itu hukumnya apa? Sholat gak diterima atau tidak boleh masuk masjid misalnya? Pertanyaan bagus. Gimana? Kalau memang kondisinya basah, contoh lah basahnya terjilat lah, terjilat ya. Kalau memang bersentuhan kulit dengan bulu kan kayaknya ham-ham gitu ya. Dalam artian kita sering menyentuh atau segala macam. Kalau memang terjilat ada beberapa najis yang memang dikategorikan. Di mana najis yang terjilat oleh liur anjing sendiri maka harus dibasuh dengan salah satunya dengan pasir. 7 kali itu ya? 7 kali. Jadi nggak ada bicara tentang sholat yang nggak diterima. Kalau itu mabok ya Ustaz ya? Iya. Ayo jangan mabok Anda ya. Itu nggak diterima. Oke. Tapi Gitu, kalau Bang Audrey. jadi hukumnya lebih haram, nggak ada yang lebih haram berarti ya? Babi atau anjing itu sama. Yang penting nggak dikonsumsi. Yang penting nggak dimakan. Betul. Kalau babi berarti dielus-elus kenapa juga ya Ustaz? Kalau kondisi dia memang kondisinya nggak basah, kulitnya nggak basah, segala macam itu boleh-boleh aja. Dan untuk menjaga, kalau memang wah kita ragu nih kan nggak semua paham tentang hal ini, kita ragu nih. Yang pokoknya yang masyarakat halayak luas kan yang tahu ketika kita bersentuhan dengan dua hewan ini maka najisnya ini najis besar nih. Kalau dalam Islam kan ada najis kecil, najis sedang, najis besar. Oh ada 3. Ada 3 levelnya. Kecil apa Ustaz? Najis kecil, contohnya air seni atau air pipis bayi. Oke. Nah itu cara menghilangkannya mudah, cipretin pakai air maka hilang najis. Oke. Kayak pada umumnya. Iya. Nah najis sedang, contoh yang simpel lah air pipis kita nih yang udah dewasa, yang udah balik, yang udah memenuhi kewajiban untuk beribadah segala macam. Maka sesuatu itu seperti kotoran kita, mau pipis, mau pup kita. Nah, membersihkannya gimana? Harus disiram dengan bersih. Oke, disiram. Nah, kalau memang najis besar, contohnya yang tadi 2, antara anjing dengan babi, maka salah satunya selain dibasuh 7 kali, salah satunya harus dengan menggunakan pasir. Keren. Jadi sebenarnya ada tata caranya ya? Iya. Jadi kalau mau piara apa enggak boleh nggak Ustaz? Boleh aja. Kalau misalkan saya kerjanya nih peternak babi gitu, rezeki saya haram nggak Ustaz? Pertanyaan juga nih. Ini Kita open peternak. aja. Iya, kita peternak. Dibilang selagi kita memang yang kita jual itu untuk konsumsinya tertera dengan tujuan nggak jadi persoalan. Yang penting kita jujur. Yang kita jual ini ya daging babi. Oh jangan bohong. Jangan bohong. Kalau bohong itu yang jadi persoalan. Betul. Ya kan ada yang peternak, fungsinya dia beternak kan untuk menjual. Menjual ini untuk dikonsumsi atau untuk dipiara lagi kan gitu. Kalau memang untuk dikonsumsi ya tujulah dengan tujuan yang memang diperbolehkan untuk memakan daging babi tersebut. Keren banget. Gitu aja. Ustaz, kalau misalkan kita nih di tengah jalan, terus ada sesuatu yang membahayakan Ustaz. Konteksnya dia membahayakan nih. Tapi kita nggak pengen bunuh. Kobranya kita nggak pengen bunuh. Jadi boleh nggak? Maksudnya apakah wajib dibunuh kalau yang tadi membahayakan? Tapi wajib dibunuh apa membahayakan? Kita nggak bunuh juga nggak apa-apa. Masih kita piara gitu, kita ambil, tapi kita lihat di rumah. Bagus nih. Kalau memang kita lagi jalan nih, kalau kayak gitu kan kalau naik motor lebih gampang hindar ya. Kalau jalan ini agak susah. Taruhlah jalan cuman sepetak gitu kayak jalanan samping tuh. Iya, kobra nih. Kalau memang kita bisa menghindar, kenapa harus membunuh? Kita bisa hindari. Ya kobra itu kan nggak bisa lompat ya. Iya. Iya dia nggak kayak monyet kan ya. Enggak. Kayak gitu lompat. Bisa sih kabur sih saat kalau lihat orang mudik udah banget nih. Si kabur. Cuman kalau kita ambil, kita bawa pulang, kita pelihara, nggak jadi masalah. oh jadi aman-aman aja ya? Aman-aman aja selagi memang tidak membahayakan kita sendiri. Nggak jadi masalah. Yang bahaya kalau kobranya dimain-main itu kepatok. Ya, kalau itu salah sendiri. Itu kepatok. Siapa suruh dimainin? Iya sih benar. Tapi kalau kepatok Ustaz, misalkan kayak sorry ya Ustaz, misalkan saya kan tatoan nih. Ya. Ibarat kita kan menyakiti diri sendiri. Ah. Kalau yang kayak gitu golongannya menyakiti diri sendiri nggak Ustaz? Kegigit ular yang kita piara sendiri gitu. Ya sekarang kita memelihara itu sesuatu yang agak mengancam bukan mengancam.
Kalau mengancam itu kan yang buas ya, dalam artian dia nggak bisa dikendalikan. Kalau apa bahasa jinak ya? Jinak bisa. Ya kan masing-masing kalau emang dia mau miara sesuatu, otomatis dia pasti punya coveran. Maksudnya dirinya itu punya bidangnya. Oh, ada kemampuan. Iya, ada kemampuannya untuk menjinakkan maksudnya gitu. Ya kalau emang nggak punya kemampuan mencoba, apalagi dicoba langsung king cobra. Iya, itu kan ngeri-ngeri ya. Nah, sedap juga. Makanya harus tahu dulu Ilmunya, Nggak bisa, betul. nggak bisa main jus gitu loh, langsung bawa pulang atau Oh, iya. sebenarnya bunuh juga bahaya kan, Stan. Saya bunuh ular itu kan ada resiko kegigit juga kan. Iya. Sebenarnya. Iya. Apalagi kalau bambunya kecil kan. Iya kan. Mau nggak mau kan diketok, ditimpa sih ya, belum tentu kena. Belum tentu. Tapi overall berarti boleh ya memelihara binatang ya. Boleh. Asal nggak disiksa, terus kalau misalkan anjing terjilat atau babi, asal tidak dimakan. Betul. Anjing terjilat harus dicuci tadi, ada caranya. Ada caranya. Basuh pakai pasir. Betul. Gitu. Ini insight yang luar biasa buat episode pertama guys. Jadi gimana ya kan puasanya semoga lancar ya. Amin. Sampai nanti Idul Fitri, oke? Makasih banyak Stan. Siap, Episode pertama Bang. ya. Kita lanjut lagi guys. Outdoor King of the Jungle, gue lagi bersama Baba guys. Hari ini agenda kita adalah kita mau kenalin Baba ke koloni-koloni beruk yang ada di sini ya. Kalau monyet udah kenal, jadi harus kenal sama beruk juga supaya ketahuan siapa alfanya di sini. Jadi dia harus kenal-kenal dulu beberapa beruk. Jadi masih tergolong primata dan monyet juga kan. Nah ini Baba sekarang begini nih. Ini udah seminggu kira-kira di sini guys. Dia bahkan udah kenalan sama Dogi, tapi kalau sama Dogi masih takut. Sama babi nggak tahu nih ya. Coba deh. Tuh, itu namanya babi, Pak. Ini Baba, itu babi. Loh, bunyinya sama. Apa maksudnya? Baba. Ini babi. Jadi Baba ini dalam hidupnya dia tidak pernah bertemu hewan lain apapun, guys. Jadi kan ketemunya, Jadi kan ketemunya cuman, Terus. Ada itu biar ngomongin yang itu, biar takutnya. Kadang monyet-monyet itu kadang kalau ngelihat monyet lain koloni baru apalagi suka galak dan dia defensif. Jadinya gua nggak mau Baba kena luka, yang lain pun nggak boleh luka. Jadi dijagain dulu itu di kandang. Ini bocah kalau ini nih, manja kalau itu. Coba kita ketemuin dulu ya. Kalau sama babi kayaknya akur ya. Baba, Baba. Dia agak takut ini di sini. Jadi dengar nggak suara ya? Nah suara itu tuh suara ngamuk sebenarnya. Suara dia emosi, ya apa? Bukan emosi sih, suara ngajak koloni untuk berjaga-jaga gitu istilahnya. Jadi harus tetap stay waspada. Nah ini dia kadang megang light, itu tandanya mungkin dia bisa muncul birahinya juga tuh. Kadang megang light tuh muncul birahi. Dia ini nggak takut ini. Nah dia udah mulai penasaran nih sama beruk yang ada di kandang. Oke kita datangin ya Giselle ya. Ini ada Giselle, ada Pepe, ada dua guys. Wait. Ini dua-duanya satu kecil soalnya ya. Baba dewasa, ini Pepe remaja lah. Nah itu dia emosi dia. Coba dilepas Bu, dia mau ngapain kira-kira? Enggak, jangan dilepas gitu maksudnya lu ulur. Talinya diulur. Kita ajak kenalan dulu dari luar kandang ya. Nah, ini mulai kenalan ini. Oh minta dikawinin. Loh, kenapa itu Pak? Light. Oh iya bener ya.
Iya. Waduh, bisa bikin hybrid ini gua. Oke. Sekarang kita waktunya keluarin Gisel ya. Kita agak kesini dulu. Tar dulu. Ini sebenarnya tanda bahwa monyet birahi belum tentu galak. Ya lihat gak? Kalian mungkin masih ingat Prabu dulu. Ingat gak Prabu dulu? Nah ini yang digigit ini sekarang udah jinak tuh di dalam kan? Jadi ini namanya progress karakter guys. Ingat gak videonya begini nih? Biru-biru, merah-merah sama Gisel. Cuman kalau tindakannya benar, nah ini birahi nih, megang pantat. Kalau lu merah birahi kan megang sini gitu kan, kalau monyet dia megang sini. Kayak agak terbalik tuh begini. Terus nanti gak lama dia akan ini Mas ya. Kenapa? Kenapa minta kawin? Jadi ini monyet ekor panjang atau monyet pantai, monyet gunung. Ya monyet ekor panjang Macaca fascicularis. Kalau itu Macaca nemestrina. Birahi betul ini. Kamu ngerti nggak ini? Dia kan nggak ngerti tuh ya. Nggak ngerti kan? Nah kita cari yang ngerti nih ya. Coba Gisel ya, kita bawa keluar Gisel. Tuh, kita temuin nama Gisel. Tetap harus waspada dulu ya. Ngerinya terjadi apa-apa ya. Oke. Gisel. Tetap berjaga-jaga. Oh. So sweet. Nih kalau ini Gisel, ini bukan yang lain kan udah jelas. Tuh, kalau Gisel gitu, dia berhijab. Tuh. Gisel dia berhijab, dia emang gitu. Nih. Gisel. Waduh. Ini kayak adegan di mana gitu, kayak gua tahu ya. Oh, ini beruk, ini monyet Macaca fascicularis. Jadi Macaca nemestrina, Macaca fascicularis, beda spesies. Tapi ya ini mungkin karena dua-duanya setengah birahi, tapi kayaknya Giselnya enggak. Yang lebih birahi itu loh. Tapi itu mah underage. Goyang dompet. Nggak mau pisah. Terus. Ini edukasi guys, bahwa monyet itu bisa birahi. Sebenarnya ini nggak usah pakai tali, nggak apa-apa. Cuman kita ngerinya dia berantem terus nyerang orang. Ngerinya gitu. Jadi tetap harus waspada ya. Kadang kalau ceweknya nggak mau, dia bisa berantem. Kan, nggak mau kan, ditolak. Sebenarnya nggak usah pakai tali, ini aman kalau disatuin ke kandang sebenarnya ya. Cuman hal nggak bisa langsung, jadi tetap harus ada PDKT dulu. Jadi kayak tadi di luar kandang gitu. Ini gua aja rada setengah gila ya. Ini dua-duanya galak loh. Ingat gak Gisel pernah galak? Nih kayak gini, Gisel. Ingat Baba pernah galak? Nih kayak gini Baba. Jadi di Indonesia yang gua tahu hybrid ini tuh dikit banget. Yang gua tahu kayaknya cuma paling ada 2 atau 3. Tapi memang udah ada, tapi nggak masuk ke data-data riset nasional gitu, kayaknya nggak masuk nih hybrid 2 Macaca ini. Kan sebenarnya hybrid juga nggak boleh. Tapi ini di alam mungkin terjadi nggak? Mungkin banget, karena mereka ada di satu wilayah yang sama di Sumatera gitu loh. Sini. Kalau begitu sini, Giselnya sini. Ya, oh ini mah dicopot-copotin nggak apa-apa dong. Mau kabur nanti kamu ya. Merasakan warga lagi. Tuh. Coba selimutan. Sensor Pak, ditirai. Disensor. Oh, yang cuman Gisel kayak tuh dia nggak mau kan? Yang bisa pakai kerudung cuman Gisel gitu. Tapi gini ya, wah ini bulan puasa ini sebentar lagi. Jangan gitu dong. Baba, nggak mau lepas loh. Wah, kacau. Pak, tangannya kemana itu Pak? Tangan Bapak. Nggak tahu kemana ya? Hah? Tuh. Kemana? Megang apa itu tangan itu? Alat kelamin wanita? Serius loh? Wah gawat. Iya kayak sebenarnya sih gini ya, mau itu beruk, mau itu orang, apapun itu ya. Sebenarnya mau itu monyet itu sama aja, butuh PDKT. Gak bisa langsung
secus, blek gitu, nggak bisa langsung. Jadi tetap butuh PDKT. Ini dia kayak, Raba-raba tangan itu. oh, dia kesel dia. Oh, Giselnya tuh masih mengituan taring dia. Nggak masuk ini mah. Tapi Gisel ini pas abis main sih, jadi memang dia setelah ini, oh dia ngamuk tuh, kan ini galaknya keluar lagi. Ada orang baru soalnya. Gisel, enggak, karena Mas Adinya ragu-ragu. Ada energi negatif, mundur-mundur gitu, dia tahu. Jangan diliatin matanya. Nah ini kalau nggak diliatin matanya aman. Tapi kalau dipanasin tetap ngamuk deh. Gisel, itu. Oh dia bingung dia. Lagi enak, Pak. Itu Cel. Nah. Gisel, good boy, good girl. Ini nggak good boy, ini apa-apaan nih kayak begini nih gayanya. Oh, nggak mau ya dia ya. Kan? Nggak bisa langsung, galak. Ditolak. Digigit. Nggak boleh berantem. Dia tahu kalau misalnya kita koreksi, jadi memang harus dikoreksi. Kalau nggak dikoreksi ya berbahaya guys. Mereka ini monyet bukan liar di hutan, bukan ya. Jadi mereka ini tadinya terlantar ya. Kalau Baba sih nggak dirawat dengan baik. Kalau Gisel setengah terlantar ya. Ditinggal di gerobak, jadinya ini piaraan orang semua. Jadi kalau dilepas di hutan juga kemungkinannya kecil bisa survive. Lihat aja nih monyet masa ketemu beruk nafsu. Maksudnya sedikit sekali lah. Artinya dia punya birahi nggak tersalurkan selama ini. Sini Gisel. Ini jangan ngamuk-ngamuk ya. Kan lu mau ditaksirin sama dia. Udah bosan gitu doang nih, Baba. Ini, bosan. Lemes banget sarapan. Oh, udah cerot deh. Oh. Oh, dia nggak mau nih. Gisel enggak. Oh, dia alo grooming. Tuh. Tapi Gisel tahu dia. Ya, ini monyet baru. Ini gua ada kameramen baru sebelah kiri nih. Coba di shoot nih, kameramen baru nih. Nah, dia tuh ngeliatin itu terus karena belum pernah kenalan. Jadi emang harus kenalan dulu, nggak bisa langsung. Kalau kayak gue bisa 30 menit, ada yang 3 hari, ada yang 3 bulan. Oh jangan kabur kamu! Jadi kalau monyet itu mereka cerdas-cerdas semua ya. Jadi bisa tiba-tiba kabur, keluar dari kandang. Makanya harus digembok sebenarnya kandang itu, nggak bisa langsungan. Sini Sel, udah lu jangan ngamuk-ngamuk udah pakai ini aja. Nah, ya Allah. Gini. Nah, dipepet terus loh. Coba ada makanan nggak? Mau berbagi nggak dia? Kita lihat. Nah, ini alfanya bukan dia nih, tapi dia mau. Istilahnya, oh dia mau makan ini. Coba dilempar aja, dilempar. Tar dulu, Gisel. Tar dulu. Cuman saya yang boleh ngasih makan ya. Siapa alfanya di sini ya? Romantis. Nih, babanya nggak mau nih. Nah, dia nggak suka pisang kalau ini. Sukanya memoy. Pentilnya dicolek. Itu kelihatan nggak? Astaga! Kenapa mainin? Nah, kalau Gisel ini agak kurang dia. Skill buka. Nih, buka pisang aja nggak bisa kan? Makanya kayak di alam, kayaknya sih kagak survive ya. Kayak buka pisang aja nggak bisa, lucu kan? Buka pisangnya nggak rapi gitu. Beda, ntar gue kasih tunjuk kalau misalkan yang rapi ya. Oh. Dia nggak rapi guys. Tuh langsung di kraus gitu. Apa? Nah ini sekarang kita bertiga sudah menjadi satu koloni nih. Gimana? Tar dulu. Duduk, diam. Duduk. Babanya nafsu. Ini kan mau makan, ini nafsu. Baba ini berusaha PDKT. Dia nggak pernah lo lihat monyet lain dalam hidupnya lo. Baru ini lo.
ini masih monyet jenis lain ya. Jadi ntar kita akan temuin sama ketemu makaka juga. Kalau gue dua-duanya aman, ya kan. Jadi tenang. Ntar dulu. Cium mbak. Oh. Nggak berantem. Nih, ya Gisel kasih makan aja ya. Ambil sendiri. Jadi ada kemungkinan berantem masih ada kan? Istilahnya gini, kayak ceweknya lapar, cowoknya nafsu. Sama-sama nafsu, satu nafsu birahi, satu nafsu makan. Tapi kan kalau nafsunya nggak connect, dia jadinya berantem kan? Nah itu, makanya tetap harus dijagain, bener nggak? Soalnya kita nggak mau mereka jadi berantem. Mepet terus. Nah, ini nggak mau makan kan? Babanya tuh lihat. Nih pisang nih, Mbak. Abang nggak mau. Dia lebih mementingkan titit daripada perut ya. Nempel terus. Ngapa ini gini? Bisa jadi hybrid, ini bahaya ini. Gua tidak menyarankan hybrid, pokoknya intinya kan kita pengen ngasih dia hidupnya yang welfare. Ini juga nggak pengen kita kawinin juga, nggak ada kepengenan. Cuman kalau dia pengen menyalurkan nafsunya, ya kan kasihan ya kalau misalkan dia tidak dikasih kan. Ntar kita akan coba kasih sama beberapa monyet betina lah ya. Ini kan tadi Pepe mau, ini Gisel mau. Kemarin yang albino juga kayaknya mau ya, cuman kita belum keluarin di dalam kandang aja, takutnya rusuh. Gue mending dia aman dulu di sini. Ini karena beda tempat kan. Kalian tahu kan, satu lagi di galeri kan. Jadi koloni monyet gue beruk di sini, pantai di sana. Jadi beda koloni sebenarnya ini. Tapi ini sekarang sudah menjadi satu koloni kayaknya. Ini Mbak, nggak mau makan beneran Mbak. Oh dimalik langsung sama Gisel. Dia mikirin apa nih Pak kira-kira? Gimana caranya gue bisa Itu yang dia pikirin. Gimana caranya saya bisa memasukkan Ichibo saya ke dalam tempat dia gitu loh. Ini PDKT karena ditolak kan tadi waktu pelukan, diajak pelukan, maksudnya diajak romantis, gak mau kan? Langsung begitu kan dua-duanya. Jadi ini PDKT istilahnya gini. Lu cowok nih naksir cewek, tapi ceweknya ada lagunya. Na 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 na. Tahu nggak? Na 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 na. Ya pokoknya itu. Liriknya apa? Lu menghadap punggung wanita, tapi wanitanya menghadap punggung pria lain. Begitu. Belum tentu wanitanya nggak mau sama dia. Bisa jadi kurang pendekatan. Kalau laki kan gitu. Maunya kenal, jos langsung ya kan. Icikiwir, maunya langsung gitu kan. Kalau cewek dia butuh pendekatan, jadi nggak bisa langsung, ya harus tetap pelan-pelan. Ada stepnya gitu ya? Ya harus satu-satu, dan PDKT dulu kan, biasanya kalau manusia chatting dulu, ya kan. Ajak ngedate dulu, ya kan. Habis ajak ngedate, Cus. ke Holy Wing dulu. Lu kacau lu. Masa monyet diajak ke Holy Wing, nggak boleh. Baik, udah ya, jadi satu koloni nih. Mantap ini guys, ekspektasi gua ada berantemannya dulu. Makanya kita harus jaga pakai salah satu animal handler gua. Soalnya kalau dua monyet berantem ya kan, bisa bayangin nggak kalau dua monyet berantem. Mereka ini kayak orang berantem tau nggak? Bayangin orang kalau berantem tapi ini ya kayak MMA gitu, kan bisa ngapain aja? Peluk, banting. Nah bedanya monyet bisa jambak, bisa gigit mata, bisa ditarik tadi aja bisa ditut. Orang kan ada aturannya, ini nggak ada aturan nih. Jadi bisa mati lawan mati. Ini gede, sama-sama gede loh. Lihat baik-baik. Ini monyet bukan monyet yang segini. Bukan yang kayak kalian cari di pasar-pasar gitu terus. Itu yang sudah tidak boleh. Itu yang kita perangi kan. Ini mereka semua monyet-monyet raksasa jumbo-jumbo yang size-nya tuh dewasa. Jadi kalian bisa bayangin, gua ini manusia nggak kecil gua. Gua kalau ketemu sama lu ya gua termasuk salah satu yang rada gede gitu. Mereka aja terlihatnya cukup gede di samping gua gitu loh. Jadi kalian harus tahu monyet kecil-kecil yang kalian beli di pasar atau online lah atau di mana, dia bisa segede gini dan ada taringnya semua. Even cewek pun ada taringnya. Gisel ya? Nih, Gisel nih. Lihat, bener mana taringnya? Wait. Gisel aja ada taringnya nih, tuh. Ya. Iya. Cewek loh ini. Ini cewek. Ush.
Oh dia nafsu. Oh ini menenangkan. Oh Jod. Berarti monyet kerdil nggak ada ya, Pak? Gisel. Berantem. Tetap. Diam dulu. Mundur. Tenang dulu. Iya. Boleh berteman. Gisel kayak gitu. Ini laki-laki baik. Cuman memang dia overweight. Harus ngecing dulu Gisel. Dia maunya sama gua ini. Lu kayak apa sih megang-megang paha Gisel lah? Ini juga satu lagi. Tuh ya. Jadi kalau birahi galak bisa jadi, tapi itu bisa dikontrol. Kalau galak karena proteksi itu harus PDKT. Kalau galak karena dia liar harus dikembalikan ke alam, bener nggak? Kalau dia menyerang rumah warga, artinya rumah Anda itu habitat monyet. Jadi harus tahu ininya apa penyebabnya. Nggak galak karena A, ya udah karena A doang. Faktornya bisa apa aja. Jadi jinak juga bisa karena apa aja. Ini bisa jadi karena mereka udah nyaman. Bisa juga karena kalau yang kayak topeng monyet gitu yang sudah tidak boleh, bisa jadi karena digebukin. Tapi kan kalian lihat, gue nggak ada gebukin sama sekali kan? Astaga naga. Kok gue kayak merasa berdosa gangguin orang pacaran ya? Udah nggak ketambung ini, Pak. Tapi alfanya bukan dia. Lu harus ketemu alfanya di sini. Tapi ini nggak bisa ada cewek ya. Jadi cewek kayaknya harus kita masuk dulu. Bu, bantuin Bu, masukin dia dulu Bu. Kenalan dulu sama alfa di sini. Namanya Kong ya. Iya. Mau kenalan sama mencari. Loh. Enggak. Ini kena kenalan dulu sama bosnya di sini. Lu ketemu bosnya di sini takut lu ntar. Ya, bete, Pak. Makan daun. Enggak, emang dia kan makan daun kalau di alam. Enggak ada masalah. Kalau di hutan, monyet itu sebenarnya bukan makan pisang. Ya, pisang ini tuh cuman cemilan. Mereka itu makanan yang banyak mengandung sumber karbo dan serat. Jadi, buah-buahan sih apa aja bisa. Tapi kebanyakan pucuk-pucuk daun. Tapi bukan teh. Tapi pucuk daun. Jadi dia makan ujung-ujung dedaunan gitu. Jadi, wah nggak apa-apa makan daun kayak gini mah oke. Sini Baba ya. Oke, kita pindahin dulu ya. Nih Gisel, kain lu Gisel. Kita pindahin dulu nih, Kongnya udah gua taruh di kandang. Kok gitu? Jadi nih kita sengaja taruh kandang, terus kita ikat. Lihat deh size-nya jauh kan. Ini 2 monyet dewasa, beda jenis ya. Tuh. Lu ditabok malah aja gitu doang. Oh, ngikut, dia mau ikut ini. Oh, ini dia emang ngincer pisang ini lu. Tahu lu mau dikasih makan. Petik sendiri. Tampaknya Kong menerima dengan baik ya. Kalau yang kita lihat. Good boy. Tampaknya Kong menerima dengan baik, cuman ini kita ikat jaga-jaga ya. Sebenarnya gak usah diikat. Dia juga bisa di dalam sana sebenarnya. Cuman ini tampaknya menerima dengan baik. Big boy. Ada 2 cowok besar di sini ya. Halo. Oh, tampaknya damai ya. Bagus ini. Progres yang luar biasa. Gue mengharapkan keributan, tapi dia ributnya, lu ribut sama orang yang gak mau ngewe. Mana dia maunya sama ini, sama gede, gue kecil. Tuh size-nya ya, jauh nggak? Jauh. Agak jauh ya. Jadi ini beruk dewasa, monyet dewasa. Supaya kalian tahu bedanya. Monyet ekor panjang, ekornya panjang. Macaca fascicularis, ekornya panjang. Macaca nemestrina, ekornya pendek. Jadi disebutnya pigtail macaque karena kayak ekor babi. Tuh babinya. Gue bisa kasih contoh semuanya guys. Ini babi. Ini monyet ekor babi. Tuh ya. Sadar kan kalian? Gue di sini miara hewan untuk apa? Untuk edukasi kalian ini biar tahu spesies-spesies satwa dan mereka tuh harus kita jaga juga. Nah kalau yang terlantar jadinya ya seperti ini. Ini semua terlantar loh. Maksudnya semuanya tuh monyet-monyet bukan terlantar ya. Ya mungkin
orang melihara tapi nggak tahu dia kecil gitu kan. Itu waktu gede bingung mau dikemanain. Takut, ada yang ditinggal, ada yang ditinggal meninggal. Itu Kong, ada yang dibuang di gerobak, itu Gisel. Ada yang di rescue kayak Baba ini dari Bunda Ayu Soraya. Ada yang ekornya terjerat, itu Caca. Gitu guys. Jadi ceritanya banyak sekali yang sudah gua alami ya. Cuman kita kalau mau nambah terus banyak orang kan bilang, rescue monyet ini bang, di sini bang. Bayangin ya, gua kalau rescue satu aja, ini yang kita lakukan progresi karakternya seperti ini. Kalian bisa sadar nggak? Kemarin dia nyerang-nyerang orang, sadar nggak? Lagi dikasih makan tuh orang kameramen mau digigit, apa ya kan? Hari ini kan dia nggak gigit tuh, ya kan? Nih, tuh nggak gigit kan? Lo. Ngapa berdiri sendiri bosku? Ya, ini dia penasaran. Gue rada ngeri sih kalau ditemuin sekarang. Kayaknya gue mesti nunggu sekitar seminggu lagi, tapi seminggu 2 minggu lagi lah ya. Biar dia sering-sering lihat-lihatan satu sama lain. Jadi dia tahu ini bukan alfa. Yang ini bukan alfa kelihatan. Ini mah alfa. Gayanya kan kelihatan. Nah, kalau yang satu berdiri tegap kayak bos gitu loh. Satu ini cemen gitu loh. Ngerti kan bedanya? Vibe-nya kan udah beda. Ini kan diri tegap, waspada kayak bos gitu kan. Kalau ini cemen, duduk. Sama cewek ditempelin nggak bales gitu. Kalau monyet jantan ditempelin cewek bales tuh, ceweknya bisa dimatiin. Memang begitu. Jadi namanya dia alpha, jantan laki, dia bisa punya banyak cewek, 1000 cewek juga bisa dia dapetin gitu loh. Nah kalau yang ini desperate ini, cowok-cowok kasihan. Jadi dia harus berjuang mendapatkan satu cewek, itu aja terus yang dikejar sampai mati. Ya. Oh bagus, kamu pinter berdua ya. Jadi seneng banget kok guys, hari ini tidak terjadi apa-apa. Mantap. Mereka berteman ya. Jadi, tapi ini gue gak ngerti artinya apa. Kenapa dia megangin dada ya? Syok gitu, kenapa kamu? Boy, Pak. Hah? Kenapa lu megangin dada? Oh sedih. Dia mau Gisel itu. Nggak boleh, lu beda spesies. Terus sedih itu. Oh ya udah. Apa masukin dalam aja? Hah? Kong. Big boy. Woi. Ini nggak bisa buka ya. Sini. Turun. Sejajar, jangan. Lu nggak sopan lu gituin apa lu. Turun, Baba. Nggak sopan gituin Alpa, dia ngamuk ntar Alpanya. Nih contoh ya. Oh, oh dia nggak mau bener. Tuh ya, dia nggak mau sejajar, takut. Dia takut sama ini. Belum bisa ketemu barengan, kelihatan kan tadi? Gua nggak mau maksain lah, harus pelan-pelan. Progresi pelan-pelan. Ya udah kalau begitu, mau ke sono, ketemu cewek-cewek lagi. Sini. Ya nih sini masuk boleh. Masuk boleh. Masuk boleh. Dah copotin. Oh, oke. Ntar kita lihat nih. Kalau di dalam jangan ngomong. Nih, ntar lihat nih. Wah main kecil. Yang gede nggak mau, main kecil dia. Soalnya yang kecil juga pengen itu. Cuman dia belum loop. Romantisnya. Enak ya, satu cowok dua cewek, udah gak apa-apa lah. Ya so far itu aja video kita hari ini guys. Semoga memberikan kalian pengetahuan. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Tetap selamatkan satwa-satwa Indonesia. Jangan dipelihara sembarangan. Karakter tiap monyet beda-beda ya, satu sama lain. Mau itu beruk, mau itu monyet, mau sama-sama monyet ekor panjang aja karakternya beda. Sama-sama beruk karakternya beda ya kan? Beda cewek, beda cowok. Ini dua aja beda nih, cewek-cewek sama-sama cewek. Oke? Jangan piara monyet-monyetan kalau tidak bisa berkomitmen sampai akhir hayat mereka. Mereka lebih baik bebas di alam daripada di kandang. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Audrey King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye-bye.
Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.